Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, baik yang offline maupun yang online di rumah sana. Kembali lagi kita ke podcast tercinta kita ya, Teras Kita Podcast. Alhamdulillah sudah mencapai berapa subscribernya, Mas? 1 juta. 1 juta. Di sini habis kedatangan mbaknya narasumber yang luar biasa dari luar negeri ya. Kita akan booming lagi nanti. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Jadi malam ini setelah libur cukup lama karena produsernya banyak kesibukan ya, alhamdulillah bisa kembali lagi tag video dengan mengangkat tema yang cukup berat mungkin, cukup berat tapi asik. Jadi kita malam ini akan ngobrol terkait pendidikan ya, bisa di sistemnya, bisa di pengalamannya, bisa di yang lain-lain lah, pokoknya terkait pendidikan. Nah, kebetulan malam hari ini kita kedatangan tamu yang cukup kompeten dan berpengalaman kalau bicara soal pendidikan ya. Insya Allah ya. Kita kedatangan seorang mahasiswi dari Maroko. Benar nggak ya? Dari Maroko ya? Di Jakarta. Cuman nanti dulu Mbak, nanti dulu. Oke. Jadi sebenarnya di zaman sekarang ini pemuda-pemuda kita, generasi kita itu masih percaya nggak sih soal kuliah? Apakah kuliah itu masih bisa memberikan dampak yang positif? Terutama kan sekarang kejarnya karir ya. Kuliah sampai S2 apalagi sampai lari jauh di luar negeri, misalkan di Maroko kayak mbaknya ini, itu tujuannya apa sih, ngejar apa sih sebenarnya Pak? Pasti kan apa ya, penasaran ya, kuliah S2 sampai di Maroko, kira-kira keuntungannya apa? Kita akan bahas dengan santai, mungkin cerita-ceritanya mbaknya nanti, pengalaman-pengalamannya. Lanjut nonton sampai akhir. Oke, kita sapa dulu mungkin Mbak penontonnya. Mbaknya mungkin bisa perkenalan dulu, namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, yang personal dulu ya. Oke. Kenalin guys, nama aku Nikila Safiatul Zahra. Aku dari Banyuwangi, Siliragung tepatnya, tapi gak bisa ngasih tahu alamat spesifik ya. Jauh Mbak. Hormat dulu. Tapi nggak bisa ngasih alamat spesifiknya di mana ya, karena informasi pribadi. Terus aku udah sampai S2 dengan beasiswa LPDP. Yang harus disiapin nanti kita bisa stay tune dengan ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Mas Lukman ya. Mas Lukman. Oke. Oke guys, itu aja mungkin informasi pribadinya ya. Mungkin kita lebih lanjut lebih dalam aja. Mbak Nikila. Ben bos. Oke, maaf teman-teman ya. Tadi ada sedikit masalah. Enggak masalah sih. Hujan dikit. Jadi kayaknya bukan cuma umat manusia yang pengen nonton podcast Teras Kita ini. Alam semesta pun ikut antusias. Pengen ikut andil di Teras Kita ya. Oke Mbak, kita lanjut. Jadi dari mana tadi? Perkenalan. Mbak Nikila Sofiatus Zahra. Oke. Jadi Mbak Nikila ini termasuk apa ya? Generasi muda dari Banyuwangi, yang tepatnya itu dirahasiakan. Banyuwangi mana ya? Ya kalau di teras kita boleh enggak? Tempat boleh ya? Diekspos ya? Ya boleh. Kita kan di Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi. Ya alhamdulillah Mbak Nikita ini deket lah, tetangga dari Pesanggaran. Cukup bangga lah kami punya apa ya, generasi pemuda yang sekitar sini dan punya pencapaian yang luar biasa dalam bidang pendidikan. Oke Mbak, jadi langsung ke pembahasan mungkin ya terkait kuliah di Maroko. Tapi sebelum itu pengen tahu nih Mbak, kira-kira emang bisa sampai kuliah di Maroko itu dari jenjang awalnya SD, SMP, SMA itu emang udah apa ya, sekolah-sekolah favorit gitu apa emang biasa-biasa gitu Mbak? Bisa diceritain Mbak? Sebenarnya rahasia sih kalau sekolah itu. Oh sekolah rahasia? Takut soalnya.
Tapi yang jelas kalau MI-nya itu biasa aja. MI biasa. MI biasa Nggak aja. negeri berarti ya? Enggak negeri. Di MI Ma'arif gitu. Al-Mawanah 1 boleh disebut. Tapi kalau pondoknya rada sungkan nyebutnya. Oh, Beban soalnya. oh gitu. Jadi pondoknya itu di Jawa Timur salah satu pondok modern terbesar, itu cluenya. Oh, Pondok Jawa Timur salah satu pondok terbesar. Pondok modern ya guys. Pondok modern, wah bisa ditebak lah ya. Wah, saya enak lah pokoknya engko. Iki saking apik pondoke rada rahasia Mas ya. Oke. Jadi MI-nya biasa, terus SMP, SMA itu berarti di pondok. Di pondok itu. Pondok itu ya. Nah, di pondok itu akhirnya dapat pembekalan bilingual. Jadi bisa Arab, bisa Inggris. Pondok Jawa Timur Bilingual. modern yang bahasanya itu bilingual. Bilingual, bilingual atau bilingual? Bilingual. Bilingual. Dua bahasa. Dua bahasa. Arab Sama Inggris. Arab sama Inggris. Jadi sehari-hari gitu, Mbak. Iya. Kesehariannya itu setiap 2 minggu sekali itu ganti bahasa. Jadi 2 minggu bahasa Arab kesehariannya, terus 2 minggu lagi ganti bahasa Inggris. Jadi ada pekan Arab sama pekan Inggris gitu. Indonesianya? Nggak ada. Indonesianya itu cuma boleh pas perkajum, perkemahan Kamis malam Jumat. Setahun sekali. Kayak mondok di negara asing malah nih. Tapi sebenarnya bisa nyolong-nyolong kalau nggak ada bagian bahasanya, ya udah bisa ngomong bahasa Jawa, asal nggak ketahuan aja. Kayak expose CCTV nggak tapi? Nggak ada CCTV dong. CCTV nggak ada. Nggak ada. Tapi banyak nyolong-nyolongnya sama. Oh banyak banget. Setiap 2 minggu ganti bahasa guys. 2 minggu bahasa Inggris, 2 minggu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya tinggal di Indonesia, bahasa Indonesia cuma pas perkajum, perkemahan Kamis Jumat. Kamis Jumat. Berat cerah ya, aku ya rada bilingual sini Mbak, tapi Jawa karo Indonesia enak mirip-mirip lah ya. Yes, mulai rada mirip lah, kayak wes enak vibrasi yang sama kita ini, 2 bahasa cuma beda negara. Terus SMP SMA di situ, S1 nya Mbak langsung apa ada gap year? Gap year karena harus wajib ngabdi di pondoknya itu. Oh, Jadi ngajar setahun full. setahun full ngajar. Setahun full. Pakai- Nah, gara-gara pakai 2 bahasa itu juga. enggak, karena pondoknya masih dikit muridnya. Karena bukan di pusatnya. Jadi di cabang kelimanya itu ada di Banten. Pusatnya di Jakarta. Pusatnya Jakarta. Pusatnya Jakarta. Jadi pembekalan di situ 2 minggu, habis itu dikirim ke Banten itu. Jadi- Nah, itu daerah yang masih pelosok banget. Di situ tuh mulai kayak habis ke tempat yang lumayan bagus kan, terus ketemu yang pelosok banget yang sampai buku LKS aja nggak ada. Guru tuh harus masih nulis ulang gitu kayak zaman dulu. Air. Air ada sih. Air ada ya? Ada. Wah, Bayar pondoknya aja harus pakai beras. wah, kayak zakat Mbak. Iya. Kayak zakat malian. Zakatnya mendino tapi. Enggak tiap bulan. Berarti yes, kultur shock lah ya. Iya lumayan. Mari modern, jadikan Ke guru Jakarta, bantu. guru bantunya ke Banten. Bantennya pun pelosok. Bantunya pelosok. Perasaan Mbak pertama dikirim ke sana. Pengen nangis. Tapi pengen tau apa nangis? Enggak sih, enggak nangis. Enggak apa nangis ya, pengen tau ya. Karena lebih parah waktu mondok nangisnya. Setahun nggak betahnya. Karena harus pidato waktu itu. Wajib Pidato. pakai 2 bahasa tadi. Pakai bahasa Indonesia. Kalau pidato ada bahasa Indonesianya. Oh, berarti pas perkajum. Enggak ada. Enggak, katanya Indonesianya cuma Kamis Iya, Jumat. sama pidato itu. Sama pidato ya. Oh iya, Oh, sama pramuka. pramuka. Pramuka boleh bahasa Indonesia. Oke. Berarti pas di sana pengabdian itu selama 1 tahun, Mbak? Sama 1 tahun ngajar. Lebih gimana ya? Survivalnya itu di awal mondok apa pas 1 tahun itu, Mbak? Lebih awal mondok. Awal mondok malah. Mondok. Karena lulus SD langsung jauh. Dari Banyuwangi langsung ke Langsung ke Ngawi, habis dari Ngawi ke Kediri. Kediri. Iya. Langsung ketahuan dah pondoknya. Nah, ya nggak disepil tapi namanya ada clue-cluenya ya. Ya teman-teman bisa tebak-tebak sendiri lah. Insya Allah pondoknya besar. Jadi selama 1 tahun itu gap year karena ada pengabdian di pondok. Ada di pondok. Langsung lanjut ke S1. S1. Nah, karena ada pengabdian, akhirnya dulu nggak sempat ikut SBM. SBM apa, Mbak? SBMPTN dulu. Oh, namanya. SBMPTN. SBMPTN sama nggak ikut SNM. Nah, akhirnya karena mempertimbangkan umur, yang masih buka tuh 2 pilihannya, di Pelagagung sini apa di Ibrahimi.
S1 ngambil apa Mbak kira-kira? PAI dulunya. S1-nya PAI. Pertimbangannya sederhana, dulunya pengen kuliah tafsir, gak kesampaian kan karena gak ikut SNM. Akhirnya milih PAI karena apa? Karena menurutku waktu itu di situ pelajaran agamanya paling luas dibahas. Dari kapan kepinginan tujuan IAT apa Mbak? Ilmu Al-Quran dan tafsir. Lah iya, maksudnya kok punya kepinginan di situ? Karena pas mondok itu entah kenapa ya, sekarang sih udah nakal tapi dulunya rada taat gitu. Akhirnya pengen dalemin tuh Quran. Karena dari situ menurutku dulunya yang aku tuh kurang terarah, karena belajar agama akhirnya terarah. Oh, iku mulai muncul umur berapa kira-kira? Itu mulai muncul sekitar 1 SMA. 1 SMA. Jadi IAT nggak kesampaian, terus ngambilnya PAI. Tapi enjoy ya PAI ya? Enjoy banget. Apa pas pertama masuk kelas ngerasa salah jurusan, nggak pernah ngerasa gitu nggak? Nah ini yang kenapa akhirnya tuh pengen bahasnya pendidikan ya. Soalnya dulu aku pas S1 itu mau nanya aja, sempet ditahan sama teman-temannya. Kenapa? Jangan nanya, temenmu nggak bisa jawab. Berarti sampean termasuk kelas tinggi berarti pertanyaan? Bukan karena tingginya, tapi maksudku di tempat pendidikan itu kita tuh harusnya bebas berekspresi kan. Oh iya. Ketika aku nanya misalnya, orang tuh kan bisa usaha googling, akhirnya kan dia baca terus ngolah wawasannya kan. Tapi di-cut aku ngomong, jangan nanya, temenmu nggak bisa jawab. Padahal kelas itu kan tempat diskusi kan. Nah bayangin aja aku kuliah di kampus yang kayak gitu. Ini bukan maksudnya menyinggung kampusnya, tapi kayak sebenarnya itu benar-benar harus tempat buat berkembang gitu loh. Nah, berarti kan di dunia pendidikan juga ada masalah. Bayangin aja yang dunia pendidikan ada masalah, gimana yang di luar pendidikan? Yang pendidikan aja dibatasi di ruang diskusi, apalagi yang nggak pendidikan. Wah, padahal berarti itu kayak apa Mbak? Temennya sampean presentasi, terus sampean coba speak up tanya, ditahan. Takutnya yang presentasi nggak bisa jawab. Kayak gitu. Ya perlu pembenahan lah. Apa ya? Di kampus itu kan ya benar kata Mbak ya. Perlu pendalaman pemikiran kritis. Sedalam-dalamnya wis. Kan nggak harus kelihatan paling jos ya. Yang penting kita gali terus Yang penting gitu, kan belajar sebenarnya kan ya, di situ. Salah. Saya pernah ada kata-kata sedikit dari dosen saya. Kalau di dunia akademisi salah nggak apa-apa, tapi nggak boleh bohong. Tapi kalau di politik bohong nggak apa-apa, tapi jangan salah. Gitu. Bener nggak? Menurut sampean gimana? Nah, menurutku sebagai orang yang akhirnya ya terjun ke pendidikan, kita tuh harus sepinter itu untuk tahu ketika politisi bohong. Biar apa? Biar seimbang gitu loh. Nah, itu pentingnya pendidikan menurut aku sih di situ. Iya. Soalnya politisi itu sekali salah, langsung bahaya. Soalnya mentolo digulingke ngono lek nek sing salah. Dadi wis ngapusi sithik ra apa-apa, yang penting keadaan aman damai. Tapi akademisi kan wis pokoknya speak up, salah gak masalah gitu, Mbak. Kalau salah dibenahi. Salah dibenahi. Politisi salah digulingkan. Nah, itu makanya ada adiksi pernyataan seperti itulah dari dosen saya. Oke. Mulai dari Ibrahimi, itu rampung tapi Mbak ya, 4 tahun, S1 ya, S1, selama 4 tahun. Kira-kira dengan sistem yang semacam tadi, itu cuma awal-awal apa sampai 4 tahun itu terus bergulir seperti itu terus? Akhirnya karena pikiran itu dibatasi terus. Di awal kuliah, itu sempet kayak, kalau mau cepet-cepet pulang, ada pertanyaan, aku suruh jawab. Itu kayak RSD ngono? Iya, pokoknya gimana caranya Anteng-antengan. Sing anteng mulai kayak gitu. Kalau kita kuliah sih enek. Masih ada. Oh, gitu. Jawane metu. Iya. Nah, dulu ada yang masih kayak gitu, karena mungkin anak-anaknya tuh latar belakangnya nggak semuanya agama, ada yang IPA, ada yang apa, tidak masuknya PAI kan, yang harus ngajar, terus bawaannya fikih, terus SKI gitu-gitu kan. Nah, jadi nggak semuanya in ke situ, kayak salah jurusan tuh banyak. Wah. Tersesat ya? Iya, tersesat ke jalan yang nggak tahu bener apa enggak itu. Nah, dari situ aku pindah-pindah kelas, akhirnya ngerasa kayaknya nggak cukup nih S1 aja gitu. Nah, akhirnya nyari jalan keluar itu buat kayaknya aku harus S2 nih,
karena wawasan yang ingin aku ketahui itu nggak terpenuhi pas S1. Itu pas sudah selesai apa? Pas masih semester 5. Semester 5. Karena aku tahu nggak bisa ngerubah lingkungan itu tadi. Nah, akhirnya kayak berarti aku harus nyari sendiri ternyata ya. Gitu. Dan kata ayahku emang sebenarnya bukan kampusnya kok yang membentuk kamu, tapi kamu yang mencari di tempat yang ilmu itu dikungkung. Ya tempatnya di mana? Di kampus gitu kata ayahku. Berarti ketika kita ada pesan tersembunyi di sini, Mbak. Ketika kita nggak mampu mengubah lingkungan kita, kita cari lingkungan baru yang bisa mengupgrade diri kita. Iya. Oke, itu di semester 5 Mbaknya kepikiran semacam itu ya. Nah ini berarti Mbaknya kepikiran pengen S2. Terus cari-cari beasiswa ya Mbak? Nah itu awal mulanya kepikiran buat beasiswa. Ini ya aku sendiri sih Mbak. Kadang itu cari info beasiswa ya. Nggak usah luar negeri wes, dalam negeri ya. Itu udah minder gitu loh Mbak. Wah ini kayaknya nggak mungkin lah aku dapet inilah. Kayak semacam sulit banget loh. Kayak SMS Telkomsel enek hadiah mobil ngono lho. Wis mesti tipuan-tipuan iki, tipuan-tipuan. Jadi nggak ada kepercayaan gitu. Mungkin nih teman-teman yang lain juga gitu. Pengen beasiswa tapi nggak tahu jalurnya. Terus kalaupun tahu jalurnya, nggak tahu prosesnya gimana. Itu mungkin bisa di-sharing sama Mbak. Nah, kalau untuk beasiswa ya, kalau saranku itu kalian mulainya dari SMA. Aku SMA. Karena kebanyakan beasiswa untuk S1 misalnya, S1 itu jalurnya prestasi. Jadi berprestasi, aktif di OSIS misalnya, sering ikut lomba, itu akan memperbesar peluang kita buat dapat beasiswa, dan yang terutama rajin buat dapat nilai yang bagus. Nggak selalu ranking, tapi nilai yang bagus. Oh, patokannya dinilai. Nilai. Jadi bukan ranking ya. Ya kalaupun ranking 1 nilainya 5 semua kan ya. Ya nggak mungkin ranking 1. Tapi yang lainnya 4 semua Mbak. Ini potensi ya, Mbak. Sekolah. Berarti kan iya. Karena kampus nilainya nilai. Karena kalau kamu perbandingannya ranking 1, kamu tuh bertanding dengan orang yang satu sekolah. Tapi kalau nilai itu bertandingnya dengan satu negara. Siap. Nah, gitu. Masuk akal. Ya kan? Nah, habis itu kamu harus tahu jurusan apa yang kamu minati berdasarkan bakat. Ketika SMA udah mulai ngelatih bakat, kamu akan tahu mana dunia yang ingin kamu tekuni. Itu yang paling penting ya untuk anak muda. Karena ya itu tadi, pengalaman aku kuliah S1 ternyata banyak orang itu yang kejebak di kayak, wah aku salah jurusan nih, ini nggak sesuai passionku. S1 ya. Atau udah milih jurusan, ini mah jurusannya nggak ngasilin duit gitu. Ada tuh orang kayak gitu. Agak kesindir saya guys. Saya tuh SMA jurusan IPA Mbak. Terus saya mondok. IPA itu ya praktek di laboratorium kimia itu NaCl apa O2 H2O apa gitu. Tapi terus saya mondok. Tapi kayaknya nggak apa-apa lah, tersesat di jalan yang benar ya, nggak apa ya. Ini juga aku tahu tuh setelah S2 ya, ternyata banyak anak UGM itu yang mondok di Kerap ya. Samian bayangin ya, mondoknya UGM. Itu kan kesannya kalau kita yang dari sini tuh kalau mondok itu agama. Tapi dia tuh di UGM, mungkin anak entah apa aja jurusannya, tapi sambil mondok itu ada. Mantep. Bahkan anaknya Cak Nun ya, kesannya agamis kan, maiyah gitu kan. Iya. Kuliahnya fisika kan kalau nggak matematika itu. Oh, itu open minded Mbak. Maksudnya nggak terlalu terkungkung dalam artinya sebenarnya kita tuh bisa ngambil dua spesifikasi yang itu tuh kesannya berseberangan padahal aslinya itu nyambung. Oh iya. Nggak belum pernah kepikiran kan kita dulunya kalau masih di sekitar sini aja gitu Pak. Wah SMA orang mikir apa-apa belas, masa depan rata pikir belas Mbak. Tulan tak isine gitu. Jadi perlu persiapan kalau mau ngambil kuliah itu beasiswa ya. Mulai SMA ya. Mulai SMA. Jadi adik-adik mungkin yang masih SMA, mas-masing ini mbak-mbak wis lewat. SMA mulai dipersiapkan. Kira-kira minatmu di mana? Itu yang mulai diasah. Nah, kalau misalnya telat nih, udah masuk S1, ya kan? Udah masuk S1, ngerasa salah jurusan. Di kampus itu kan ada yang namanya UKM tuh. Biasanya ikut kegiatan apa, organisasi apa, kegiatan mahasiswa. Nah kita mulai asah bakatnya. Misalnya di situ kita nemu bakat, kita nemu kerjaan yang sesuai. Jadi misalnya
ikut pers nih, wah aku kayaknya cocok jadi jurnalis nih, tapi kok aku PAI sih gitu. Nah kita dalemin aja dengan apa? Dengan magang. Jadi waktu ngampus itu magang. Nah dari magang itu nanti kita kan punya latar belakang pengalaman kerja dan pengalaman magang kan. Nah dari situ sebenarnya kita bisa cari peluang buat lanjut S2 dengan jalur beasiswa. Jadi nggak telat sebenarnya. Oh masih Bisa banget. ada tips lapis 2 ya. Ada SMA gagal, SMA. terus lanjut S1, waduh salah jurusan nih. Tiba enek solusine nih teko Mbak Nikita. Nikila ya Allah. Saya first time jadi host. Jadi lek wis masuk ke S1 salah jurusan sampean kembangkan di UKM. Wah, gitu Mbak ya. Iya. Sambil magang berarti ngasah bakat minat tadi ya. Nah, misalnya udah jurusan yang sesuai. Apakah cukup dengan kuliah di kampus itu aja dengan jurusan itu? Itu juga nggak cukup. Kita butuh pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja itu bisa diambil dari organisasi atau itu tadi magang. Bukannya setiap kampus itu ada kayak praktek gitu Mbak ya? Belum tentu ada. Misalkan PAI prakteknya ngajar gitu. Nah, itu kan nggak spesifik berapa tahun gitu kan. Tapi coba kayak misalnya aku pas PAI itu aku jadi guru dari semester 1 sebenarnya udah. Di luar berarti? Di luar. Bukan program kampus? Bukan program sama kampus. Sendiri yang nyari-nyari? Yang ngajar. Emang apa ya? Punya kesenangan ngajar gitu sama? Karena kalau di pondokku itu sebenarnya di kurikulumnya itu ada kayak pelatihan mengajar. Nah, jadi apapun yang kita bisa itu harus diajarkan. Nah itu pesannya pondok. Melatih pedagogis ya? Oke. Itu. Jadi mulai SMP SMA udah ada dipupuk lah? Dipupuk. Jiwa-jiwa apapun keahliannya diajarkan gitu. Nasrul ilmi gitu. Oke. Cocok Mbak. Duh, ternyata lagi Mbak SMA dangling wis ora ngerti minate apa. S1 lewat semester 8 baru sadar. Tapi belum sempat ikut UKM. Kira-kira ada solusi lapis 3 nggak? Magang, tetap magang. Tetap magang berarti. Tetap magang. Minta rekomendasi. Udah semester 8 nih, Mbak. Ya tergantung. Orang kan kalau pengen minat sesuatu nih, bisa ikut dari komunitas misalnya. Misalnya anak PAI, dia mau ikut kok kesenian puisi. Carilah komunitas puisi. Dari situ pasti ada pelatihan nulis puisi, bikin antologi buku puisi. Nah, itu banyak tuh teman-temanku yang kayak gitu. Berarti pengembangannya malah di luar kampus ya, nah, di luar tapi kelas, ya? Biasanya linknya itu dapat dari kampus. Oh iya. Siap. Sayangnya kalau seni mungkin rada susah jalurnya kalau di kita ya. Mungkin. Iya, rada susah. Kurang tahu sih Mbak kalau kan itu. harus laris dulu biasanya, harus terkenal kan kalau seni. Orang seni itu. Ya podcastnya termasuk seni. Oh iya. Apa jenenge? Pandangannya teman-teman itu mahasiswa jurusan kesenian ini kayak uraan gitu nggak sih? Enggak semuanya sih. Seni, gondrong rapate atus kayak biasanya. Tapi ketika ditegur, wah ini wujud pengekspresian diri bos, wah gondrong. Iya. Kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau itu kan tadi tips-tips sebelum masuk ke beasiswa. Terus ketika nyari beasiswanya itu loh Mbak, jalur-jalurnya mungkin terkhusus mungkin yang sampean alami sendiri wes. Nah, kalau sampean sendiri itu gimana? Kalau aku sendiri kebetulan tahu beasiswanya dari ada dosenku ngomong di kelas. Kelas kalian tuh ada yang di Australia lewat LPDP. PDP. Nah, langsung kepoin dong LPDP itu apa sih? Syaratnya apa aja sih? LPDP itu apa sih gitu. Nah, LPDP itu beasiswa dari Kementerian Keuangan. Kemenku ya. Sekarang siapa? Pak Purbaya. Sidik bos. Nah, dari situ nanti ada persyaratannya lah, ada webnya. Nah, itu aku kepoin tuh. Nah, di situ persyaratannya. Pas semester 5 persyaratannya apa aja? Ternyata yang paling harus dipenuhin di awal itu TOEFL. Bahasa Inggris. Oh, tapi kan udah punya bekal. Nggak punya bekal pun, maksudku kalau nyiapinnya dari SMA itu tadi ya, ngajar beasiswa. Anak SMA tuh kan punya kesempatan luas, waktunya juga masih cukup banyak kan. Pernah kebayang nggak sih kita tuh SMA kerja? Nggak pernah kan? Padahal bisa banget nggak sih? Kayak buka es di pinggir jalan gitu. Ya kan
Bisanya bisa Mbak, tapi mentalnya kan belum ke situ, pemikirannya kan belum ke situ. Nah, orang-orang yang sukses kebanyakan ke-build dari SMA, kebangun mentalnya dari SMA. Itu juga aku nggak kepikiran sebelum nonton Timothy Ronald. Jadi kayak ternyata selama ini waktuku kebuang ya. Jadi nggak mau tuh waktuku kebuang lagi. Jadi yang lalu biarlah ya. Ya yang lalu nggak apa-apa lah, makfu kan nggak tahu. Iya. Nah sekarang maksudku ya jangan disia-siain gitu kan. Oke. LPDP gimana Mbak? Prosesnya gimana? Prosesnya itu yang pertama kita itu harus nyiapin berkas. Kalau nggak mau ikut tes skolastik itu yang tes bakat kemampuan dasar kita, itu kita minta LOA dari kampus. Jadi kita ngelamar kampus, sudah diterima kampus, terus minta surat sudah diterima. Itu dimasukin ke berkas-berkas yang dikumpulin. Kalau berkasnya udah lolos semua, diterima apa enggak, itu nanti ada pengumumannya di webnya. Jadi kepoin aja, ada IG-nya, ada webnya di Berarti LPDP full itu. ngeceknya di online ya? Semuanya online. Yang paling harus disiapin dari jauh tuh ya itu tadi. Apa? Bahasa Inggris. TOEFL. Ya, Bahasa sertifikat TOEFL. TOEFL. Dan itu tuh macam-macam banget jurusannya, cuman kayak nggak ngapalin aja akunya sayangnya. Kira-kira kalau 1 bulan itu bisa persiapan TOEFL nggak Mbak? Udah ada dasarnya apa belum? Dasarnya ya pelajaran bahasa Inggris SDMI. Kalau apa yang kayak part of speech, terus tensesnya lancar sih insya Allah bisa. Sih grammar terus Ya itu tenses part gitu of speech sama tenses itu kalau 16 tenses sama berapa 12 part of speech ya. Wah, berarti aku 8 kalau nggak salah. Berapa no 8 ya? bahasa Inggris SD sampai SMA ya bam. Nah itu sama kosakatanya mungkin ya. Berarti langsung ketika itu semester 5 cari info beasiswa, terus pas lulus S1 udah berarti paham lah ya. Lulus S1 itu langsung daftar. Nah, itu sempat gagal.